Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka bersama-sama perkuliahan kita dengan baca Alkitab ala hadini as-salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 ya. Semester 5, mohon maaf. Untuk saat ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring karena nanti sore saya ada acara rapat untuk persiapan ujian tengah semester dan juga ada acara munakosah juga. Jadi 2 acara nanti sore. Sehingga untuk pelaksanaan perkuliahan daripada kosong ya, saya sampaikan secara daring ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu topik tentang neraca saldo. Ini merupakan tahapan kelima kalau di dalam proses pembukuan atau pencatatan di dalam akuntansi. Ini juga melanjutkan dari pertemuan minggu yang lalu yang juga kita laksanakan secara daring. Nah, untuk selanjutnya neraca saldo ini merupakan bagian akhir dari penyusunan tahapan pencatatan keuangan setelah kita melakukan penjurnalan dan juga posting ke dalam buku besar. Nah, neraca saldo ini kalau dilihat dari namanya ya sudah sangat jelas ya. Jadi berisi tentang satu kolom ya, kolom neraca ya yang menyampaikan beberapa hal di dalam persamaan akuntansi yang kemarin ya. Jadi hal-hal itu termasuk di dalamnya ada aktiva ya, kas ya, piutang, kemudian perlengkapan, peralatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sisi kewajiban ya, yaitu berisi tentang hutang-hutang ya, hutang usaha, hutang bank, kemudian dari sisi modal, kemudian juga dari sisi biaya-biaya, pendapatan dan juga pivot. Semuanya dituangkan dalam satu kolom, ya, kolom neraca. Ya, nanti yang berisi saldo-saldo akhir ya dari hasil penghitungan dalam posting buku besar ya, setelah dilakukan penjurnalan. Nah, secara definitif neraca saldo dapat didefinisikan sebagai daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau pergerakan di dalam buku besar. Kemudian ini coba saya besarkan dulu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kapan neraca saldo ini dibuat? Nah, neraca saldo dibuat pada akhir periode ya. Ini yang wajib atau sunnahnya ya, dapat disiapkan kapan saja. Ya, kapan saja itu artinya tahapannya setelah melakukan posting ke dalam buku besar ya, atau setelah melakukan penjurnalan, melakukan posting dalam buku besar, itu bisa dilakukan setiap bulan, baru nanti neraca saldonya dibuat dalam satu kolom begitu, tapi dicicil di situ. Boleh dicicil perkembangannya nanti supaya sama transaksi itu banyak ya, rekapitulasinya tidak terlalu banyak ya laporan-laporan akhir. Nah, artinya neraca saldo ini sunnahnya bisa disiapkan atau dicicil mungkin setiap 3-4 bulan sekali. Nah, itu nanti supaya di akhir tinggal mencocokkan data yang sebelumnya sudah direkap dengan data akhir. Nah, jadi disiapkan wajibnya adalah akhir periode untuk memastikan keseimbangan di dalam buku besar yang sudah disusun sebelumnya. Nah, untuk menyiapkan neraca saldo ini, saldo di setiap perkiraan atau di setiap rekening yang ada di buku besar ini juga harus ditentukan terlebih dahulu. Ya, seperti kemarin yang sudah saya bahas berkaitan dengan buku besar ya. Ada kolom T, ada kolom yang lengkap,
dan masing-masing kolom harus diberikan nilai dari saldo akhir itu. Utamanya untuk saldo-saldo yang banyak ya, yang seringkali muncul di dalam jurnal seperti kas. Ini kan ada di sisi debit, biasanya ada di sisi kredit. Nah, keduanya harus dijumlahkan ya. Dijumlahkan itu artinya ya dikurangkan atau ditambahkan, dan nanti nilai akhirnya akan dicatat di dalam neraca saldo. Nah, fungsi neraca saldo ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar ya, secara matematis akurat ya. Akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit dan saldo kreditnya di dalam neraca saldo ini seimbang atau sama. Nah, itu jadi indikator dari atau salah satu indikator dari benarnya penyusunan di dalam buku besar ini adalah ketika kita melihat neraca saldo ada keseimbangan hasil akhir ya, baik di sisi debit maupun di sisi kreditnya. Nah, bentuknya seperti ini untuk neraca saldo, ada nama rekening, kemudian nomor rekeningnya, ya. Nomor rekening ini akun-akun, maksudnya nomor akun, kode-kode itu. Kemudian ini debitnya, ini kreditnya. Tentu di dalam penyusunannya, ya berdasarkan dengan acuannya ya, berdasarkan dengan persamaan akuntansi yang sudah saya sampaikan di atas. Kas diletakkan di debit, piutang debit, kendaraan debit, peralatan debit, kemudian baru utang di si kredit, modal si kredit, pendapatan si kredit, beban si debit, dan terakhir mungkin prefer ya di sisi debit juga. Nah, ini contohnya ya. 536 juta di sisi debit dan 563 juta di sisi kredit. Ini berarti dalam proses penyusunan buku besar dan juga neraca saldonya benar. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini yang terpenting juga untuk materi kita hari ini, yaitu bagaimana setelah kita menyusun neraca saldo, ya, itu langkah selanjutnya apa, begitu ya. Nah, setelah menyusun neraca saldo, kita diwajibkan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan sebelum kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu bersumber dari neraca sebenarnya, atau neraca saldo pun juga bisa. Yang kemudian dipecah-pecah menjadi rumpun ini akun-akun atau rekening di dalam arus kas. Ini bagian dari rekening modal. Ini bagian dari rekening pendapatan dan biaya atau laporan laba rugi. Nah, itu semuanya sendiri-sendiri seperti itu nanti pemecahannya. Nah, itu baru dikatakan laporan keuangan. Tetapi sebelum itu perlu adanya atau perlu kita ketahui bersama tentang jurnal penyesuaian. Ini. Apa itu jurnal penyesuaian? Nah, ini pengertiannya. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi. Nah, seumpama ini dalam 1 tahun 2021, ini kan sudah mau berakhir. Nah, jadi biasanya di akhir tahun ini akan ada penyesuaian rekening-rekening, ya jumlah rekening, mulai dari awal periode sampai akhir periode. Nah, atau selain menyesuaikan rekening-rekening saldo tadi dalam satu periode, ini juga digunakan untuk memisahkan antara pendapatan dan beban khususnya ini ya. Jadi jurnal penyesuaian lebih melihat pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode yang lain. Seumpama ada pendapatan atau ada biaya yang itu biasanya di akhir periode Desember tanggal 31 dan 1 Januari 2022, jadi 21 22 itu tidak boleh dicampur. Itu harus dipisahkan berdasarkan periode yang sudah ditetapkan. Nah, itu fungsi jurnal penyesuaian di situ untuk memisahkan antara saldo pendapatan dan beban atau biaya di periode sekarang dan periode yang akan datang. Nah, ini dari sisi definisi yang ada ini sesungguhnya kalau kita merujuk lebih ke belakang lagi bahwa ya namanya perusahaan ini secara filosofis saja. Perusahaan itu tidak bisa kita tentukan kapan akan berhenti ya, kapan akan ditutup begitu ya. Jadi
eh, tidak ada kepastian kapan perusahaan itu akan berhenti, sehingga ya kita boleh beranggapan bahwa perusahaan ini akan berdiri selamanya, begitu. Itu boleh. Tetapi kemudian ya tidak bisa kalau kita menyusun sebuah laporan keuangan itu mulai dari awal berdiri sampai akhir berdirinya atau pada saat tutupnya baru kita selesaikan laporan keuangannya, yaitu akan sangat sulit sekali. Sehingga perlu adanya proses periodisasi namanya, periodisasi. Periodisasi itu ya periodisasi itu pemenggalan antara satu periode ke periode yang lain ya. Biasanya yang dipakai dalam akuntansi ya satu periode 1 tahun ya, tahun pertama selesai tutup buku, tahun kedua dimulai, kemudian selesai di akhir tahun tutup buku, masuk tahun ketiga dan seterusnya begitu. Nah, inilah kemudian periodisasi menjadi satu yang penting ya untuk memisahkan kegiatan-kegiatan transaksi pada satu periode yang pertama dengan satu periode yang berikutnya atau yang kedua dan seterusnya begitu. Nah, sehingga di sini muncullah salah satu dari asumsi periodisasi tadi adalah berkaitan dengan jurnal penyesuaian ini. Nah, dan rata-rata untuk jurnal penyesuaian ini lebih ditekankan kepada pendapatan dan beban. Nah, itu. Kenapa pendapatan dan beban? Ya, karena kalau untuk usaha jasa, ya, pada prinsipnya pendapatan itu diakui ya setelah jasa itu diberikan. Ya, setelah jasa diberikan. Jadi sekali lagi pendapatan diakui setelah jasa itu diberikan. Tidak boleh pendapatan diakui sebagai pendapatan kalau jasanya belum diberikan. Nah, itu ya, jasanya belum diberikan ini masih diakui sebagai piutang ya, piutang pendapatan. Tapi kalau jasa sudah diberikan, nah itu baru diakui sebagai pendapatannya sesungguhnya. Nah, mohon maaf tadi kalau jasa belum diberikan masih menjadi utang pendapatan, tapi meskipun jasa sudah diberikan kemudian uangnya belum diberikan, itu diakui pendapatan tapi juga mempengaruhi piutang pendapatan. Nah, sedangkan beban ini mengikuti pendapatan, jadi sama asumsinya dengan pendapatan ini. Nah, bagaimana kemudian untuk secara teknis menyusun jurnal penyesuaian ini? Ada beberapa poin penting ya di dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama berkaitan dengan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Nah, penyusutan ini juga bagian dari diakui sebagai bagian dari biaya juga ya. Tapi bahasanya adalah penyusutan. Nah, kenapa begitu penyusutan? Ya karena ya setiap aset yang kita miliki, utamanya peralatan, gitu ya, perlengkapan, itu kan juga memiliki nilai ekonomis namanya, ya memiliki nilai yang mana pada satu waktu tertentu tidak bernilai lagi secara ekonomi, ya dalam perspektif akuntansi, sehingga perlu dihitung ya periode penyusutannya ini. Jadi selama sampai kapan barang ini akan nanti habis nilainya tidak berlaku. Nah, maka ini penyusutan depresiasi. Jadi setiap akhir tahun ya anggaplah nanti barang itu akan dihitung berapa penurunan nilai ekonomisnya, kemudian tahun berikutnya dinilai tinggal berapa nilai dari aset tersebut. Nah, ini berkaitan dengan aset ya kalau penyusutan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan beban yang dibayar di muka, ya seperti bayar hotel di akhir tahun tanggal 31 dibayar semuanya, padahal jasanya harus diberikan tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, mungkin pas tahun baru. Nah, jadi tidak diakui semuanya. Oh, mohon maaf, ini bukan pendapatan. Contohnya tadi contohnya adalah pendapatan ya. Kalau ini biaya. Biaya itu contohnya biaya asuransi. Asuransi dibayar selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sekalian. Nah, tahun pertama kan masih berjalan dan di akhir tahun sudah digunakan. Untuk tahun berikutnya kan ya masih istilahnya masih belum diakui sebagai beban atau biaya karena belum berjalan. Ya, asumsinya seperti hanya pendapatan tadi. Ini bebannya, jasanya belum diterima, jadi ini beban belum diakui. Nah, sehingga itu masih diakui namanya beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka, dan nanti pada tahun atau periode berikutnya itu akan berkurang setelah beban yang tersebut tadi seperti beban asuransi sudah diberikan jasanya atau sudah
layani ya dalam satu periode itu, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan nominal saldo ya terhadap beban yang dibayar di muka. Kemudian yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Nah, seperti beban bunga, ya, beban bunga bank sudah menetapkan bunga tapi belum dibayar. Ya. Bukan itu pendapatan juga ya. Kalau beban yang masih harus dibayar ya seperti gaji pegawai begitu ya. Di akhir tahun biasanya membayarnya tanggal 1 ya per tanggal 1 bulan Januari begitu misalnya. Berarti di akhir tahun itu ya dianggap beban belum dibayar atau masih harus dibayarkan. Ini biaya gaji. Kemudian selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, ini pendapatan diterima di muka ini seperti tadi ya, biaya pendapatan bunga, kemudian pendapatan apa namanya? Bukan pendapatan bunga, maaf. Ini pendapatan diterima di muka itu seperti sewa hotel tadi, ya. Pendapatan sudah diberikan, uang sudah diberikan, layanannya masih 3 hari ke depan. Ini masuk dalam pendapatan diterima di muka. Nah, setiap akhir periode ini harus disesuaikan. Kira-kira nanti akan termasuk ya sampai tanggal 31 Desember. Nah, itu selesai masuk 1 Januari ya berarti pendapatan tanggal 31 Desember ini sudah diakui sebagai pendapatan, bukan pendapatan diterima di muka lagi. Nah, nanti konsekuensinya pendapatan diterima di muka untuk neraca saldonya yang sudah tercatat akan berkurang. Dan kemudian itu akan disesuaikan dalam jumlah penyelesaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang kelima adalah piutang pendapatan. Nah, piutang pendapatan itu ya kita mendapatkan pendapatan tapi belum kita terima, tapi jasanya sudah diberikan. Nah, itu namanya piutang pendapatan. Nah, contohnya ini. Ini untuk depresiasi aset tetap tadi ya. Sambama ada mobil ini penyusutannya setiap tahun 9 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, jadi 9 juta pengaruhnya terjadinya biaya penyusutan 9 juta dan jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta. Ini dalam jurnalnya, jurnal penyesuaiannya ini beban penyusutan ya di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit. Jurnalnya seperti itu. Nah, kemudian ada asuransi ya. Jadi berkaitan dengan beban dibayar di muka. Nah, ini asumsinya asuransi yang sudah dibayar ini kan yang dibayar 750 kemudian yang masih tersisa di tahun 2003 ini kan 500.000 karena yang 250.000 sudah dirasakan sudah diberikan jasanya di tahun 2002 sehingga pencatatannya ini yang dicatat tinggal yang 500. Nah, maka pencatatannya asuransi dibayar di muka 500.000 kemudian beban asuransi 500.000 di sisi kredit. Nah, ini sisanya. Jadi artinya asuransi yang dibayar di muka ini sisa 500.000 mempengaruhi beban asuransi. Nah, kecuali kalau yang dicatat adalah yang 250.000. Nah, berarti berbeda kalau 250.000 yang dicatat, maka 250.000 diakui sebagai beban asuransi yang sudah clear dikeluarkan dicatat di sisi kredit ya. Beban asuransi catat di sisi debit maksudnya. Kemudian di sisi kredit asuransi dibayar di muka. Nah, ini sudah berkurang asuransi dibayar di mukanya. Dan beban asuransinya benar-benar sudah dibayarkan. Nah, kalau yang seperti ini posisinya berarti ini yang saldo yang belum diakui sebagai biaya atau beban asuransinya. Maka pencatatannya asuransi dibayar di muka ini di sisi debit, beban asuransinya di sisi kredit. Kemudian gaji bulan Desember belum dibayar. Nah, ini berarti kan beban belum dibayar. Nah, dicatat beban gaji, kemudian utang gaji ya, diakui sebagai utang karena belum dibayarkan. Nah, selanjutnya adalah menerima pembayaran pendapatan diterima di muka. Ini contohnya. Perusahaan hotel telah menerima pembayaran dari tamu hotel sebesar 750.000 untuk 5 hari tahun 2003. Nah, pendapatan yang saya catat terlalu besar yaitu 750.000
Nah, sehingga ini perlu disesuaikan karena pendapatan yang diterima sungguhnya berapa ya nanti akan dihitung. Tapi di sini belum ada belum diberikan jasanya sehingga dicatat ini pendapatan diterima di muka ya. Jadi pendapatan 750.000 dicatat di Sirbet ya karena belum diakui sebagai pendapatan sungguhnya, sedangkan pendapatan yang diakui adalah pendapatan diterima di muka, dicatat di sisi kredit. Kemudian nah ini belum menerima pendapat atau piutang pendapatan. Ya, sudah timbul piutang pendapatan tapi belum diterima, jasa sudah diberikan. Jadi dicatat sebagai piutang pendapatan ya 500.000 tetap diakui sebagai pendapatan karena prinsipnya jasa sudah berikan maka diakui sebagai pendapatan. Maka di sisi kredit diakui sebagai pendapatan. Nah, saya kira itu untuk materi hari ini sekilas, nanti kita akan perdalam pada pertemuan berikutnya mengenai contoh dan juga mungkin aplikasinya di dalam latihan-latihan, dan semoga sekilas ini dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.